Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Olia dari Sekolah SMK 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Superlab CCNA. Nah, materi Superlab CCNA ini merupakan materi lanjutan dari Sisko CCNA Part 1 dan Part 2 sebelumnya. Jadi disarankan untuk teman-teman menyelesaikan atau menonton terlebih dahulu Sisko CCNA Part 1 dan Part 2-nya. Karena di sini saya tidak akan membahas mengenai konfigurasinya, seperti apa itu VLAN, apa itu trunking. Nah, lalu apa itu Superlab CCNA? Superlab CCNA itu merupakan topologi besar yang biasa digunakan di dalam dunia industri. Akan ada tahapan-tahapan dalam mengkonfigurasinya. Jadi, sebelumnya kita harus memahami tentang basic-basic dari CCNA Part 1 dan Part 2-nya. Nah, video dari CCNA Part 1 dan Part 2-nya akan saya taruh di link description di bawah video ini. Selanjutnya kita akan menginstalasikan terlebih dahulu tentang Superlab-nya. Nah, untuk cara menginstalasinya, teman-teman bisa buka browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome, lalu di sini kita akan mengetikkan Cisco Packet Tracer, kita klik, lalu kalian bisa pilih yang paling atas di sini. Nah, ketika sudah masuk, kita harus login terlebih dahulu. Jadi, di sini saya juga akan login. Nah, di sini setelah login, kita bisa scroll ke bawah, lalu kita klik yang Getting Started with Cisco Packet Tracer di sini. Nah, di sini kita klik Zoom Course. Nah, di sini kita bisa ke modul 1, lalu scroll ke bawah, lalu di sini kita ke 1.0.3 di sini. Di sini akan ada tampilan atau linknya, kita klik linknya, lalu di sini kita akan diarahkan ke halaman baru. Nah, setelah itu, di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa memilih Cisco Packet Tracer yang akan kita download sesuai dengan sistem operasinya. Di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mengklik yang Windows. Nah, di sini itu akan otomatis langsung terdownload. Begitu saja. Nah, di sini kita ada di Superlab CCNA pendahuluannya. Nah, di sini itu ada PT Activity atau langkah-langkah yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa klik doc di sini. Nah, di sini tampilannya akan ada di sebelah sini. Nah, data activity ini itu berisikan topik dan juga instruction. Nah, topik di sini itu ya ada perkenalan, Superlab, CCNA, dan juga basic configuration. Nah, di sini juga ada instruction atau langkah-langkah yang harus kita ikuti agar yang namanya completion di sini itu bisa bertambah. Nah, jadi jika kita melakukan instruksinya dengan benar, di sini maka complexionnya itu akan bertambah. Jika kita memasukkan IP-nya, maka akan bertambah 1% hingga 100%. Nah, di sini juga ada check result. Nah, di sini ada incomplete. Berarti kita belum melakukan konfigurasi apa-apa di sini. Jika kita sudah melakukan semua konfigurasinya, maka di sini akan berubah menjadi incomplete. Nah, kita ke assessment items di sini. Nah, di assessment item di sini itu ada poin-poin yang harus kita kerjakan. Jadi, jika poin-poinnya sudah kita kerjakan seperti DNS client, DNS server, dan juga IP-nya dengan langkah-langkah dan juga konfigurasi yang benar, maka silang di sini akan berubah menjadi centang dan juga berwarna hijau. Nah, dan score di sini juga akan langsung 5/5 jika kita mengkonfigurasikannya. Di sini masih 0/5. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasikannya dengan instruction yang ada di sini. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan di routernya IP-nya, yaitu kita masuk ke router 1 di sini, kita ke command line, lalu di sini kita bisa enable, lalu config. Setelah itu kita lihat. Nah, di sini interface gig 0/0 di sini itu mengarah ke server. Kita masuk ke interface gig 0/0, lalu IP address-nya itu, nah IP address di server ini yaitu 200.5.5.0/24. Kita masukkan IP-nya 200.5.5.1 di sini, slash-nya itu 24, jadi 255.255.255.0. lalu di sini kita masukkan perintah no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke DNS client-nya, itu
gig0/1 di sini. Jadi kita tuliskan interface gig0/1, lalu di sini IP address-nya yaitu 192. Nah, IP-nya yaitu 192.168.1.0 size 24. Jadi 168.1.1 subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita di sini bisa masukkan perintah no shutdown. Nah, di router 1 di sini sudah. Lalu selanjutnya kita akan memberikan IP di dalam DNS client di sini. Nah, kita ke DNS client, desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita memasukkan IP-nya 192.168.1.2 di sini. Nah, subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya itu 192.168.1.1 tadi. Lalu DNS servernya di sini kita gunakan 2001.5.5.2 di sini. Nah, di DNS client sudah, kita selanjutnya ke DNS server di sini. Kita masuk ke desktop IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 200.5.5.2, lalu 255.0 subnet masknya. Setelah itu default gateway-nya yaitu 200.5.5.1 default gateway-nya. Lalu DNS servernya itu 200.5.5.2 sama seperti IP address-nya. Nah, di sini connection-nya itu sudah 100. Ini kita akan menyeting DNS-nya, kita ke server lagi, ke service, lalu ke DNS. Setelah itu di sini kita on terlebih dahulu, type-nya iRecord, name-nya itu www.sekolahan.id. Lalu address-nya itu 2001.5.5.2 di sini. Lalu di sini kita add. Nah, setelah selesai, kita akan ke client. Kita akan mengepingnya di command prompt. Di sini kita bisa ping. Kita tuliskan yang tadi www. Untuk kunci konektivitas itu sekolahan.id. Nah, di sini kita bisa enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah replay TTL, artinya sudah successful. Nah, begitu saja untuk Superlab pendahuluannya atau langkah-langkah yang kita konfigurasikan di Superlab pendahuluan di sini. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang kurang jelas. Saya Melanie Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.